Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Septiani dari kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 2290250132. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi. Selain itu, bahasa berfungsi sebagai media interaksi sosial, sarana pendidikan, pengaturan hukum, serta sarana penyebaran informasi melalui media massa. Melalui bahasa, manusia dapat mengekspresikan identitas, membangun budaya, dan menyalurkan pengetahuan secara efektif. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah resmi tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Bahasa baku digunakan dalam konteks formal, seperti dokumen resmi, laporan akademik, pidato resmi, dan karya ilmiah. Ciri-ciri bahasa baku: yang pertama, mematuhi kaidah tata bahasa yang benar; yang kedua, menggunakan kosakata resmi dan standar; yang ketiga, digunakan dalam komunikasi formal atau akademik; yang keempat, bebas dari istilah slang, bahasa gaul, atau dialek lokal. Contoh kalimat bahasa baku: pemerintah telah menetapkan kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mahasiswa diminta untuk mengumpulkan tugas pada hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kalimat tersebut jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Bahasa tidak baku digunakan secara lebih bebas dan tidak selalu mengikuti kaidah resmi. Bahasa ini biasanya muncul dalam percakapan santai, interaksi sehari-hari, atau komunikasi informal. Bahasa tidak baku dapat memanfaatkan kata slang, singkatan, atau kosakata lokal. Ciri-ciri bahasa tidak baku: yang pertama, tidak selalu mengikuti aturan tata bahasa resmi; yang kedua, menggunakan kosakata sehari-hari atau lokal; yang ketiga, digunakan dalam komunikasi informal; yang keempat, kadang-kadang sulit dipahami di luar konteks sosial tertentu. Contoh kalimat bahasa tidak baku: saya akan pergi ke mall sebentar, apakah Anda ingin ikut? Tugasnya harus dikumpulkan pukul 3 sore. Meskipun bahasa tidak baku mempermudah komunikasi santai, bahasa ini kurang sesuai untuk konteks resmi atau formal. Contoh percakapan sehari-hari dengan bahasa baku: selamat pagi Bapak, apakah laporan evaluasi proyek telah diserahkan? Telah Ibu, laporan tersebut dikirim melalui surat elektronik sesuai jadwal. Situasi semi resmi tetap menggunakan bahasa baku. Apakah Anda bersedia hadir dalam rapat koordinasi besok pagi? Saya bersedia hadir dan akan menyiapkan laporan pendukung. Contoh ini menunjukkan bahwa bahasa baku dapat digunakan dalam berbagai situasi formal maupun semi-formal untuk mempertahankan kejelasan dan profesionalisme. Perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, situasi penggunaan. Bahasa baku digunakan dalam konteks formal, bahasa tidak baku digunakan dalam interaksi santai. Yang kedua, kosakata. Bahasa baku menggunakan kosakata resmi, bahasa tidak baku lebih fleksibel dan dapat mengandung istilah gaul atau lokal. Yang ketiga, tata bahasa. Bahasa baku mematuhi kaidah PUEBI, bahasa tidak baku lebih bebas. Contoh perbandingan. Bahasa baku, siswa diminta hadir tepat waktu. Selain itu, media penyampaian bahasa baku biasanya berupa laporan, surat resmi, dan pidato. Sedangkan bahasa tidak baku banyak ditemui di percakapan santai atau media sosial. Fungsi bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku memiliki fungsi utama. Yang pertama, memudahkan penyampaian informasi secara jelas dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas penulis atau pembicara. Yang ketiga, menjaga keseragaman bahasa dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Bahasa tidak baku memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, mempermudah komunikasi santai.
Kedua, membangun kedekatan sosial dan suasana percakapan yang hangat. Ketiga, menyesuaikan diri dengan konteks sosial sehingga interaksi menjadi lebih alami. Strategi membiasakan bahasa baku. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk membiasakan penggunaan bahasa baku adalah: pertama, membaca buku, artikel, atau karya ilmiah yang menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menulis catatan harian, laporan, atau esai dengan bahasa baku. Yang ketiga, menghindari penggunaan kata slang atau bahasa gaul dalam dokumen resmi. Yang keempat, melatih berbicara formal melalui presentasi atau diskusi akademik. Latihan yang konsisten akan meningkatkan kemampuan berbahasa baku secara alami dan profesional. Demikian paparan mengenai penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku penting untuk menjaga formalitas, kredibilitas, dan keseragaman, sedangkan bahasa tidak baku memudahkan komunikasi santai dan membangun kedekatan sosial. Pemahaman dan keseimbangan penggunaan kedua bentuk bahasa ini akan memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif, tepat, dan profesional. Referensi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perawrousi 2007, Komposisi Bahasa Indonesia, Jakarta Gramedia. Alwi Hasan DKK 2003, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pusaka.